Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Sabrina, absen 27 dari 12 MIPA 1, ingin mepresentasikan mengenai teks editorial. Pengertian teks editorial ialah kolom khusus berupa fakta dan opini tim penulis dan penyusun berita untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Isu yang dimuat bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Fungsi 1. Menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya pada masyarakat. 2. Memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. 3. Terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. 4. Meneruskan penelitian moral mengenai berita tersebut. Tujuan teks editorial 1. Untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan. 2. Untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau di kehidupan sekitar. Karakteristik teks editorial: menjadi perbincangan, argumentatif, menarik perhatian, sistematif, dan logis. Ciri-ciri teks editorial terbagi menjadi dua. Ada pers papan atas sama pers papan menengah. Pers papan atas itu ada hati-hati, normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Sedangkan yang pers papan menengah itu lebih berani, atraktif, progresif, memilih pendekatan kritis yang bersifat tajam. Struktur teks editorial 1. Tesis atau pengenalan isu merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai isu yang dikomentari. Kedua, argumen atau penyampaian pendapat. Pembahasan mendetail mengenai peristiwa, logis maupun data faktual. Ketiga, penegasan ulang merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Penegasan ulang berada di bagian paling akhir. Kaidah kebahasaan teks editorial ada 5. 1. Adverbia merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial untuk meyakinkan pembaca. Contoh, tadi siang kabut asap masih menyelimuti Riau. Kedua, ada konjungsi merupakan kata penghubung. Contoh, padahal, justru, sebelumnya, setelah itu, agar, supaya, dan sebagainya. 3. Ada verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan perubahan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, dan memukul. 4. Ada verba relasional merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh, daya resapan tanah terhadap air menurun bisa menyebabkan banjir. 5. Verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, melihat, rasa, afeksi, suka, khawatir, dan kognisi, berpikir, mengerti. Jenis-jenis teks editorial ada interpretatif editorial. Tujuan imperatif editorial adalah untuk menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua ada kontroversial, yaitu tujuannya adalah meyakinkan seorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, terkadang pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Selanjutnya ada explanatory. Tujuannya adalah untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat supaya bisa memperhatikan suatu isu. Langkah-langkah menyusun teks editorial. 1. Memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik yang menarik akan diminati para pembaca karena pembaca selalu ingin topik terbaru. 2. Mengumpulkan data dan informasi untuk mendukung pendapat berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. 3. Menganalisis masalah yang telah diangkat. 4. Memberikan solusi yang realistis
terhadap masalah di luar pengetahuan umum. 5. Menyunting teks editorial dengan menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Langkah-langkah menyunting teks editorial. 1. Bacalah kalimat per kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, diksi, dan pola kalimatnya. 2. Membenarkan kesalahan penggunaan kata, kalimat, atau ejaan yang tidak tepat. 3. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menentukan kesalahan. 4. Memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Pengenalan isu atau tesis. Pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Mengapa hal ini terjadi? Revolusi mental yang pernah disuarakan oleh pemerintah seharusnya bukan hanya isapan jempol semata, melainkan harus benar-benar diimplementasikan dan dihayati oleh berbagai pihak. Sebab hal tersebut merupakan beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan demi generasi lebih baik. Dalam memajukan pendidikan, pemerintah tidak bisa hanya mengabulkan satu pihak saja, akan tetapi harus dapat merangkul berbagai pihak demi terwujudnya pendidikan yang baik. Dukungan ekonomi akan memperkuat pendidikan, sehingga mau tidak mau pemerintah haruslah menganggarkan dana yang tidak sedikit. Argumentasi. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia yang tidak kunjung baik, bahkan dapat dikatakan mengalami kemunduran, hal tersebut sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya persoalan kesejahteraan pengajar, fasilitas anggapan masyarakat akan pendidikan itu sendiri, serta mental korupsi yang telah mengakar di dalam tubuh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah sejauh ini telah mengalokasikan APBD sebesar 20%, akan tetapi dananya tidak benar-benar untuk pendidikan secara keseluruhan. Rasanya sudah menjadi rahasia umum, dana yang dianggarkan oleh pemerintah banyak merembas di perjalanan, bahkan oleh pihak dinas dan sekolah terkait. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas sekolah, nyatanya digunakan untuk keperluan pribadi dan kelompok. Barangkali hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kehidupan pendidik di masa lalu. Mereka harus berkeringat, berjuang, dan bahkan rela untuk tidak mendapatkan bayaran. Pendidikan yang kunjung tidak maju diperparah juga oleh kondisi masyarakat yang seakan tidak peduli akan hal ini. Seharusnya pendidikan yang baik dimulai dari keluarga. Jangan sampai ketika seorang anak berhenti sekolah, berhenti pula pendidikannya. Penegasan ulang. Apabila ditelaah lebih mendalam mengenai makna dari pendidikan, kita akan menemukan bahwa pendidik tidak sama dengan mengajar. Itu artinya pendidikan tidak selalu harus berkaitan dengan sekolah. Pendidikan ada tidak hanya untuk membuat anak pintar dan cerdas saja, namun lebih daripada itu supaya anak memiliki akhlak yang baik serta berbudaya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.